Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Senin 17 Maret 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani soal Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Polresta Tanjung Pinang menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat. Kegiatan ini untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan pokok. Bertempat di Mapolsek Tanjung Pinang Barat pada Minggu sore 16 Maret 2025, Polresta Tanjung Pinang menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga. Paket sembako ini dibagikan secara tertib menggunakan sistem kupon. Tampak masyarakat mengantri dengan tertib untuk mendapatkan paket sembako tersebut. Ratusan paket sembako ini merupakan hasil kerjasama antara kepolisian dan Yayasan Heng Heng Sia Tanjung Pinang serta Lion Club Internasional Singapura. Adapun isi dari paket sembako tersebut meliputi beras, minyak goreng, gula pasir, biskuit, indomie, teh, dan garam. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi yang turut membagikan sembako pada kegiatan tersebut mengatakan, jumlah paket sembako yang dibagikan sebanyak 400 paket. Pembagian paket sembako ini merupakan kegiatan rutin pihak kepolisian untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan. Ini kurang lebih sebanyak ada 400 paket sembako yang kami bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan ini juga sebagai amal mencari ladang amal kita selama bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan ini dapat membantu masyarakat kita yang membutuhkan. Terima kasih. Dan satu paket isinya apa aja dan? Paket seperti biasa ya, sembako ya, ada beras, minyak, gula, teh, roti dan sebagainya. Untuk bantuan dari tanggapannya Kak? Tanggapannya apa? Baru pertama kali sih dapat ini dari Polsek. Sangat membantu Ibu. Bisa membantu sekali. Rencananya untuk apa nanti? Ini rencananya untuk apa? Untuk kebutuhan hari-hari sih Bang. Iya. Harapannya Bu, kegiatan seperti ini gimana nih Biar harapannya? bisa ditingkatkan lagi. Gitu aja. Setelah pembagian sembako di Mapolsek Tanjung Pinang Barat, selanjutnya Polresta Tanjung Pinang juga mengadakan bazar murah di kawasan bandara. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. PT Pelni Tanjung Pinang mengajak masyarakat gunakan fitur layanan e-check-in dan e-boarding pada aplikasi Pelni Mobile untuk melakukan check-in dan boarding secara online. Menjelang mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, PT Pelni Tanjung Pinang mengajak masyarakat menggunakan fitur layanan e-check-in dan e-boarding pada aplikasi Pelni Mobile untuk melakukan check-in dan boarding secara online. Kepala Cabang PT Pelni Tanjung Pinang, Putra Kencana, mengatakan melalui fitur layanan tersebut, calon penumpang bisa membeli tiket secara online tanpa perlu antri lagi di loket kantor Pelni. Adapun proses check-in dan boarding lewat aplikasi Pelni Mobile bisa dilakukan 12 jam sebelum keberangkatan kapal Pelni. Setelah memiliki tiket, calon penumpang yang akan berangkat tak perlu lagi antri cetak boarding di pelabuhan, melainkan cukup menunjukkan barcode kepada petugas pelabuhan sebagai penanda penumpang resmi kapal Pelni. Kita sudah memiliki surat check-in dan e-boardingnya itu tinggal memasuk ke ruang tunggu. Tentunya ada proses lagi pemeriksaan bea cukai terhadap barang-barang bawaan penumpang itu. Nanti tinggal ditunjukkan itu oleh petugas kami akan di barcode sebagai check-in resminya sebagai penumpang. Secara nasional keseluruhan kapal seluruh Pelni. Putra menambahkan Pelni secara bertahap terus meningkatkan fitur layanan pada aplikasi Pelni Mobile. Salah satunya terkait fitur pembatalan tiket keberangkatan yang ke depan juga bisa diakses via online. Redaksi V-News dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jelang Lebaran 2025, Pemkab Bintan bersama Bulog dan Asosiasi Peternakan Unggas gelar operasi pasar murah. Bertempat di Pasar Baru Tanjung Uban, Kecamatan Sri Kuala Lobam, pemerintah Kabupaten Bintan menggelar operasi pasar murah pada Senin 17 Maret 2025. Kegiatan tersebut menggandeng Asosiasi Peternak Unggas Bintan atau APUB serta Badan Urusan Logistik atau Bulog. Pada operasi pasar murah ini terdapat sejumlah komoditi yang dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasaran, di antaranya beras, minyak goreng, gula, daging ayam, dan telur.
Kepala Kantor Bulog Tanjung Pinang, Arif Al-Hadihak mengungkapkan, pada operasi pasar murah ini pihaknya menyediakan beras SPHP sebanyak 1 ton dengan harga jual Rp55.000 per 5 kg. Terus kita yang dijual apa aja dan harganya berapa yuk? Di pasar murah dengan pemerintah Bintan kita bawa hari ini beras SPHP 1 ton dijual harga Rp55.000 per 5 kilo. Ada beras premium kemasan 5 kilo kita jual Rp65.000 per 5 kilo. Gula pasir 1 kilo kita jual Rp15.000. Terus ada minyak itu kita jual Rp16.000. Kegiatan pasar murah ini tersebut disejalankan dengan pengecekan harga bahan pokok yang berada di Pasar Baru Tanjung Uban oleh Bupati Bintan, Robi Kurniawan. Kalau kita melihat, ya memang ada yang naik sedikit, ada juga yang turun sedikit, masih di angka wajar lah. Nah, tapi yang jelas untuk stok, ketika tadi kami berdiskusi bersama pedagang, ya untuk stok insya Allah untuk menyambut hari Lebaran ini stok bisa aman, ya, jadi masyarakat jangan khawatir, tinggal bagaimana kita nanti memikirkan untuk harga, kalau bisa sampai menjelang hari raya jangan sampai ada peningkatan harga yang signifikan. Kegiatan operasi pasar murah dan pengecekan stok dan harga bahan pokok tersebut merupakan salah satu upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok khususnya menjelang Lebaran 2025. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih Mas, tetap bersama kami. Mr. Blitz Restoran Siap Saji di Tanjung Pinang mengakui ijazah seorang mantan karyawannya hilang saat disimpan di brankas. Melalui kuasa hukumnya Rio F. Napitupulu, Mr. Blitz Restoran Siap Saji di Tanjung Pinang pada Minggu 16 Maret 2025 mengakui jika ijazah SMP milik seorang mantan karyawannya berinisial AM hilang saat tersimpan di brankas. Meski demikian, hilangnya ijazah tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Pihak manajemen menduga adanya dugaan sabotase terkait kejadian tersebut. Rio menambahkan pihak Mr. Blitz telah melapor ke polisi terkait hilangnya ijazah tersebut. Selain itu, hingga saat ini manajemen Mr. Blitz masih terus berupaya mencari keberadaan ijazah tersebut. Rio menambahkan jika nantinya ijazah tersebut tidak berhasil ditemukan, maka manajemen Mr. Blitz akan bertanggung jawab agar ijazah tersebut bisa terbit kembali dengan mengikuti aturan yang berlaku. Itu diberikan semua, hanya satu yang tertinggal itu tadi ijazah, karena tidak nampak, ini masih ditelusuri, makanya manajemen meminta waktu untuk mencari. Nah, manajemen bertanggung jawab untuk itu, bertanggung jawab untuk apa? Kalau memang barang ini tidak ketemu dalam hak ijazah ini, maka manajemen dari Mr. Blitz akan mengurus dan mengupayakan, tapi bersama-sama dengan ex karyawan ini, ayo sama-sama ngurus ke sekolah yang dahulu atau ke dinas pendidikan. Dari pihak manajemen tidak menolak untuk bertanggung jawab itu. Nah, tetapi itu sudah dibicarakan baik-baik dengan pihak keluarga dari ex karyawan dan mereka itu iyakan. Tapi sangat disayangkan bahwa kenapa muncul berita kemudian. Diketahui viral di media sosial, restoran cepat saji Mr. Blitz cabang Batu 10 Tanjung Pinang diduga menghilangkan ijazah asli milik mantan pegawainya. Merasa keberatan dengan hal tersebut, pihak keluarga dari mantan pegawai tersebut juga berencana melaporkan pihak Mr. Blitz ke kepolisian atas dugaan kelalaian dalam menyimpan dokumen penting. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri membuka 3 posko pengaduan THR Idul Fitri tahun 2025. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Kepulauan Riau, John Barus, pada Senin 17 Maret 2025 menyampaikan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Disnaker Trans membuka 3 posko pengaduan soal THR Idul Fitri. Posko itu didirikan di Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, dan Kabupaten Karimun. Dirinya menyebut bahwa berdirinya posko tersebut merujuk kepada surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, di mana posko tersebut berfungsi memastikan pembayaran THR pekerja dapat dilakukan sesuai aturan yang ada.
Di posko tersebut, masyarakat bisa membuat pengaduan jika pembayaran THR tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaduan bisa dilakukan dengan datang langsung ke kantor Disnaker Trans atau melalui website Disnaker Trans Kepri di SP4N Lapor. Membuka 3 posko. Satu di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Tanjung Pinang. Kemudian yang satu lagi ada di Kota Batam, UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam, dan satu lagi di UPT Pengawas Tenaga Kerjaan di Kabupaten Karimun. Nah, jadi kami memastikan bahwa pemberian THR untuk pekerja itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dan manakala ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan itu, silahkan datang atau membuat laporan melalui website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu di spam lapor, untuk nanti kami bisa segera tindak lanjuti melalui mediator atau melalui aparat pengawas ketenagakerjaan yang ada di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dirinya menjamin identitas pelapor atau pekerja yang mengadu ke posko THR kerahasiaannya akan dilindungi. Lucy Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih Mas, tetap bersama kami. Ratusan remaja asal Kabupaten Bintan mengikuti seleksi calon Bintara Polri di Mapolres Bintan. Seleksi penerimaan calon Bintara Polri tahun 2025 di Polres Bintan telah dibuka. Sebanyak 104 remaja asal Kabupaten Bintan sedang mengikuti seleksi ini di Mapolres Bintan. Saat ini proses seleksi memasuki tahap pemeriksaan administrasi para peserta oleh petugas penerimaan calon Bintara Polri. Kasihumas Polres Bintan AKP Prasojo mengungkapkan pada seleksi calon Bintara di Polres Bintan mengutamakan putra-putri terbaik asal Kabupaten Bintan. AKP Prasojo mengimbau agar para peserta maupun orang tua peserta seleksi calon Bintara Polri agar tidak terpengaruh dengan tawaran pihak tertentu yang bisa menjanjikan kelulusan. Jadi kalau ada yang indikasi untuk menawarkan suruh masuk bisa lulus segala macam, tolong itu jangan sampai terpengaruh, karena itu kadang ada sifatnya calo. Jadi diimbau kepada para peserta dan orang tua peserta jangan sekali-kali untuk terpengaruhi oleh bahasa-bahasa manis dari yang menawarkan untuk bahasa kelulusan daripada calon-calon ini. Diketahui para peserta seleksi calon Bintara Polri di Polres Bintan tersebut akan melalui sejumlah tahapan seleksi sebelum dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan di Sekolah Kepolisian Negara atau SPN. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Jelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Polresta Tanjung Pinang gelar bazar murah. Polresta Tanjung Pinang menggelar bazar murah di kawasan Bandara Kota Tanjung Pinang pada Minggu 16 Maret 2025. Bazar yang dibuka sejak mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ini langsung diserbu warga sekitar yang antusias mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada bazar tersebut tersedia sejumlah bahan pokok penting seperti beras, telur, minyak goreng, sayuran, dan kebutuhan pokok lainnya. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Hamam Wahyudi mengatakan, setidaknya ada 50 stand UMKM yang meramaikan kegiatan bazar murah yang diselenggarakan oleh Polresta Tanjung Pinang. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan harga pasaran. Kesempatan hari ini, bazar yang kita selenggarakan ini yaitu bazar menyiapkan Bapoktin atau bahan pokok penting serta UMKM. Ini kurang lebih sekitar ada 50 stand yang terdiri dari stand untuk UMKM dan stand untuk bahan-bahan pokok penting. Dan bazar ini dengan maksud adalah untuk memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan bahan-bahan pokok penting, dan di sini juga ada menyediakan makanan-makanan UMKM yaitu berupa takjil. Di sini harga yang kami berikan adalah harga
dengan sesuai dengan harga standar di pasaran atau di bawah pasaran, sehingga masyarakat dapat terbantu untuk membeli bahan-bahan bawang penting dengan harga yang lebih murah. Selain bazar murah, Bayangkari cabang Tanjung Pinang juga membagikan takjil gratis kepada pengendara sepeda motor yang melintas di sekitar lokasi tersebut. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.